Jadi jika saya selalu membawa kedua benda ini, maka segala hal jahat tidak akan bisa menembus badan saya. Meskipun itu senjata tajam, tidak akan bisa menembus badan saya. Baik dalam arti kebal. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Di sini saya sekarang berada di sebuah jalan, ya, dimana jalan itu sangat panjang sekali. Cuman jalan ini tuh kecil ya teman-teman, hanya bisa lewat satu mobil ya, dan tidak bisa untuk bersimpangan ya teman-teman. Makanya di ujung sana itu sama di ujung sana itu sebenarnya itu ada pemberitahuan atau ada pelang di mana keterangannya itu dilarang roda 4 masuk ya teman-teman. Karena jalur ini sebenarnya dibuat khusus untuk pengendara roda 2 seperti itu. Dan sepanjang jalan ini tuh nggak ada rumah sama sekali, hanya melewati hutan dan perkebunan masyarakat ya teman-teman. Ini ada beberapa kilo, saya kurang paham, yang jelas katanya sih berkilo-kilo ya teman-teman. Dulu tempat itu sangat rawan sekali, itu dulu, tapi kalau sekarang itu udah nggak ada katanya. Dulu sih sempat banyak begal atau preman-preman yang suka malak orang, mau siang ataupun malam, itu sama saja teman-teman. Karena biarpun siang itu nggak pengaruh di sini, karena di sini jauh sekali dari pemukiman warga. Tapi alhamdulillah sekarang generasi pembegal dan generasi preman-preman di daerah sini itu nggak ada ya teman-teman. Karena warga-warga di sini tuh sekarang tuh sudah alhamdulillah sopan-sopan, ramah-ramah, dan baik hati teman-teman. Memang begal ataupun preman-preman itu kebanyakan bukan berasal dari desa sini, melainkan dari desa seberang ataupun desa mana gitu kan teman-teman. Karena tempat ini tempat yang aman ya untuk melakukan tindak kejahatan seperti itu. Dan saya datang ke sini tuh karena saya mendapatkan wangsit teman-teman, ya, dimana waktu itu saya bermimpi ya, saya itu bertemu dengan sosok-sosok putih ya teman, sosok putih ya, dan beliau itu mengatakan bahwa saya harus datang ke sini. Tapi setelah itu saya terbangun dari mimpi itu ya teman-teman. Itu sih hanya sekedar mimpi, tapi kita yang namanya mimpi kadang ada yang jadi kenyataan, kadang pula itu hanya sekedar bunga tidur teman-teman. Jadi ya bisa kita abaikan, bisa juga kita anggap serius, tapi kebanyakan mimpi sih diabaikan ya, karena itu hanya sekedar bunga tidur. Astagfirullahaladzim. Dan di mimpi saya itu sebenarnya saya ketemu sosok putih itu adalah itu seperti namanya kakek saya ya, ataupun buyut ya teman-teman ya, buyut saya itu, saya nggak tahu, yang jelas saya datang ke sini. Dan sekarang memang bulannya itu sangat terang sekali teman, itu alhamdulillah bulannya terang, berarti cuaca mendukung ini. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman,
Kalian pernah mengalami mimpi yang nggak biasa, ya seperti didatangi makhluk ataupun mendapatkan wangsit, ya teman-teman. Atau kalian mendapatkan wangsit begini, disuruh mengambil benda pusaka di tempat tertentu, tapi lewat mimpi ya. Ada yang bilang lewat mimpi disuruh mengambil benda pusaka. Nah, sebenarnya kalau benda pusaka tersebut itu ya, mimpi itu sering terjadi. Dan sebenarnya kalau menurut saya sih, jika mimpi-mimpi hal seperti itu 3 kali yang menanggapinya dengan serius ya teman-teman. Kalian beneran pergi ke tempat mimpi itu, sebagian besar pasti benar ada benda pusaka ya. Tapi ya itu tergantung kalian, karena ada juga orang yang takut kalau dimimpiin seperti itu. Karena teman saya pun kemarin bermimpi disuruh mengambil benda pusaka, tapi benda itu berbentuk batu ya teman-teman. Dan di mimpinya itu batu itu terletak di kepala ular, tapi ular itu sangat besar sekali ya, sangat besar sekali, sehingga teman saya itu nggak berani mengambil ya teman-teman. Juga teman saya itu bukan tipe orang yang suka megang benda-benda seperti itu, karena ular yang sangat besar dalam mimpi tersebut, dan tempatnya itu di pekarangan kosong ya. Waktu dalam mimpinya itu ular itu sedang melingkar teman-teman, melingkar, dan kepalanya itu di bawah ya, dan di atas kepalanya itu ada sebuah batu ya, batu yang bersinar sangat terang sekali dan warnanya itu merah teman-teman. Itu cerita yang saya dapat dari teman saya. Jadi pilihan ada di masing-masing ya teman-teman, di masing-masing siapapun yang mendapatkan mimpi tersebut ya teman-teman. Jika kalian mimpi nemu duit, itu susah ya, dalam arti susah, keesokan nggak akan dapat duit beneran teman-teman ya. Kecuali kalau mimpi-mimpi yang untuk saya lupa itu teman-teman. Jika mimpi ini, maka besok kamu akan mendapatkan rezeki yang banyak, seperti itu. Ada yang mimpi seperti itu, tapi saya lupa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oh, ini ya teman-teman. Semakin lama di sini, entah kenapa saya tuh merasa bimbang ya. Nggak tahu ini. Sepertinya saya harus berdoa terlebih dahulu nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh. La haula wala quwwata illa billah.
Aduh, kita pindah tempat aja apa ini, Mas? Kita pindah tempat, ya. Kita menelusuri jalan ini, ya. Kita menelusuri jalan ini dan sampai sekuat kaki kita melangkah. Karena saya yakin tempat ini banyak sekali makhluk halus. Makhluk halus ya teman-teman, banyak sekali makhluk halus yang ada di sini. Ayo Mas. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti subhanallah ya. Engkau yang ada di dalam mimpi saya. Benar. Iya, ini dia. Oh. Jadi engkau leluhur saya. Ya. Sebenarnya kenapa? Kenapa engkau muncul di mimpi saya dan menyuruh saya untuk datang ke tempat ini? Kenapa enggak di rumah saja? Oh, karena tempat ini adalah tempat perjuangan engkau. Ya. Baiklah. Lalu, ada apa sebenarnya? Oh ya, ya memang saya itu sering sekali pergi ataupun masuk ke tempat-tempat yang penuh dengan makhluk halus, jin dan juga demit ya. Karena memang itulah sekarang jadi kegiatan saya. Dan memang saya jika datang ke suatu tempat paling hanya berdua saja bersama teman saya yang membawa kamera ini. Wahai sang leluhur, namanya kenapa? Oh, karena saya masih keturunan, jadi engkau akan memberikan sesuatu untuk bekal. Sebenarnya sang leluhur ini siapa dulunya? Jadi sang leluhur dulunya adalah seorang pejuang muslim. Subhanallah. Iya, pasti saya akan selalu taat ibadah. Saya akan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Dan saya akan selalu memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, memang. Ya, ini
beliau teman-teman menyarankan agar jangan sekali-kali menduakan agama Islam. Jika kita sudah beragama Islam, kita tidak boleh melenceng, ya, karena semua akan ada balasannya jika kita melenceng, teman-teman. Beliau ini adalah dulunya pejuang Islam, teman-teman, di mana zaman dahulu itu sangat susah sekali untuk menyebar agama Islam, dan beliau memperjuangkan itu semua. Oh, subhanallah. Lalu apa? Apa itu? Baiklah. Untuk apa? Untuk bekal. Karena jalan yang saya tempuhi memang lumayan berbahaya sih. Subhanallah. Apa itu? Baiklah, maaf. Astagfirullahaladzim. Oh, kok berat? Tahu kenapa berat? Kenapa berat ini? Kenapa berat sang leluhur? Cuma bisa saya geser-geser tapi nggak bisa saya angkat ini. Astagfirullahaladzim. Kenapa berat? Syahadat. Baiklah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Alhamdulillah. Ya, sudah saya bisa angkat. Buka. Baiklah. Ini saya letakkan lagi ya. Mungkin di sini. Loh, mana? Oh, apa ini? Apa ini sang leluhur? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah rambut, tapi rambut ini sangat kaku, teman-teman. Sangat kaku sekali dan sangat tajam, bagaikan keris. Dan ini batu berwarna putih. Ya, ini rambut, teman-teman. Tapi rambut ini sangat kaku sekali. Dan ini batu putih. Untuk apa ini? Oh, buat perlindungan saja, buat jaga-jaga. Oh, ini sesuatu yang positif. Baiklah. Oh. Jadi jika saya selalu membawa kedua benda ini
maka segala hal jahat tidak akan bisa menembus badan saya. Meskipun itu senjata tajam, tidak akan bisa menembus badan saya. Baik dalam arti kebal. Seperti itu. Baiklah. Ya, silahkan. Terima kasih sang leluhur. Terima kasih banyak. Saya akan menjaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata rambut ini. Ya, saya sih karena ini dikasih oleh leluhur ya teman-teman. Jadi ya saya terima saja. Mungkin akan saya simpan saja ini barang ini teman-teman. Ini sebuah rambut, tapi rambut ini sangat kaku sekali. Ya, tajam sekali, seperti keris justru ini. Luar biasa. Ini katanya itu rambut dari 9 leluhur yang disatukan. Subhanallah ya, luar biasa sekali. Dan ini batu ini adalah batu yang berwarna putih. Ya. Ini disebutnya batu langit teman-teman. Ya. Ya sudahlah, saya simpan. Ini kita mau istirahat atau langsung lanjut jalan ini mas? Lanjut ya mas. Lanjut. Ya. Ya udahlah. Kita lanjut ya. Ya. Tapi saya lapar ini. Makan dulu ya. Makan dulu. Iya. Boleh. Ya, ya teman-teman. Mungkin saya akan istirahat terlebih dahulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.